Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang. Dengan limpahan nikmat yang Allah berikan, dengan nikmat Islam yang Allah anugerahkan kepada kita, nikmat yang paling besar, yang paling agung, yang paling mulia, yang dengan nikmat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dan memberikan kepada kita hidayah yang menyeimbangkan antara jasmani dan rohani kita, yang memberikan kepada manusia bagaimana dia menjalani kehidupan ini dengan balance, yang dengan syariat Islam tidak membuat dia menjadi seorang yang murni materialis dan melupakan akan kehidupan akhirat, atau orang yang menjadi seorang seperti rahib atau pendeta yang sibuk dengan urusan-urusan hati, kebatinan dan yang semisalnya, dan lupa akan urusan dunianya. Namun Islam menjadikan kehidupan dunia ini seimbang, yang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya sebagaimana dalam surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah dengan semua potensi yang Allah berikan kepadamu daral akhirah, kehidupan akhirat. Itulah yang menjadi fokus kehidupan setiap muslim dan mukmin. Karena setiap muslim dan mukmin sadar bahwa dunia ini adalah salah satu fase pijakan yang akan kita lewati dan kita lalui untuk kehidupan yang lebih kekal dan lebih abadi. Bahwa kehidupan dunia ini adalah ladang, bahwa kehidupan dunia ini adalah kesempatan untuk berbuat kebajikan dan kebaikan, untuk mendapatkan kebaikan yang kekal dan abadi nantinya di negeri akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk mencari dengan semua potensi yang Allah berikan kepada kita. Apakah itu harta, apakah itu jabatan, ataukah apapun itu dari kehidupan dunia, carilah daral akhirah, kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupakan jatahmu di kehidupan dunia. Bukanlah sebuah kebijakan dan kebajikan jika seseorang melakukan kehidupan di dunia fokus full untuk urusan akhiratnya, dia lupa tanggung jawab dan amanah yang harus dia jalani di kehidupan dunianya. Sehingga itu membuat dia hidup timpang, membuat dia tidak fair di dalam menjalani kehidupan. Sebagian orang yang fokus misalnya beribadah kepada Allah, menuntut ilmu agama, berdakwah, ibadah dan yang semisalnya, namun dia lupa sebagai tanggung jawabnya sebagai seorang suami misalnya, sebagai orang tua terhadap anak-anaknya, sebagai seorang karyawan terhadap perusahaannya. Yang seperti ini Islam sangat membenci perbuatan yang seperti ini. Seorang muslim akan mempertanggungjawabkan semua apa yang menjadi amanah terhadap dirinya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dipimpinnya. Dan demikian pula sebaliknya, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, adalah salah ketika seorang muslim yang dia sadar bahwa dia setiap harinya dia membaca surat Al-Fatihah yang dia meyakini diantaranya adalah Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan. Artinya itu menjadi suatu keyakinan yang sangat mendasar bagi setiap muslim, meyakini adanya hari pembalasan. Ditambah segala bukti yang dijalani oleh setiap kita yang hidup di muka bumi, kita menyadari bahwa tidak semua orang baik bernasib baik di kehidupan dunia ini. Dan tidak semua orang jahat bernasib buruk di kehidupan dunia ini. Dan ini adalah tidak fair, tidak adil. Adanya yaumul akhir
adanya yaumul akhir, hari pembalasan, yaumuddin, di mana setiap manusia, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, barang siapa yang beramal sekecil apapun sebuah kebaikan, dia akan melihatnya, dan barang siapa yang berbuat dosa sekecil apapun itu dia akan melihatnya. Ini adalah bentuk kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala, dan keadilan adalah sesuatu yang memang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam setiap fitrah manusia. Manusia tidak terima akan adanya kezaliman, muslim ataupun kafir. Mereka tidak akan terima dengan adanya sebuah kezaliman di kehidupan dunia. Maka bergeraknya umat manusia saat ini, walaupun mereka non muslim, terhadap kezaliman yang terjadi di Gaza, di Palestina, ini adalah karena fitrah yang ada di dalam hati-hati mereka. Fitrah yang tidak terima bagaimana suatu bangsa, pemilik negeri itu, kemudian mereka diusir, diintimidasi, dizalimi, dijahati, dihabisi secara genosida seperti itu. Dan padahal mereka untuk mempertahankan tanah air mereka, mempertahankan hak mereka. Dan banyak ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahkan dari kalangan Yahudi sendiri yang tidak bisa menerima realita yang terjadi saat ini di Palestina. Ikhwatal iman, itulah di antara kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala yang juga Allah tanamkan, Allah chip-inkan di dalam setiap diri kita berupa fitrah. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan kepada kita tentang kitabus saumi wa asrarihi wa muhimmatihi wa ma yata'allaqu bihi, tentang puasa, rahasia-rahasianya, kepentingannya dan hal yang terkait dengannya. Beliau rahimahullah menyebutkan, ketahuilah bahwa puasa ini adalah ibadah khusus yang tidak dimiliki pada ibadah yang lainnya. Karena secara khusus Allah Subhanahu wa taala menisbatkan ibadah itu untuknya. Sebagaimana dalam hadis qudsi yang sahih dalam Bukhari, Muslim dan yang lainnya, as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku, sebagaimana dalam hadis qudsi yang sahih, amal ibn Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Amalan manusia itu untuknya, amalan anak Adam itu untuk dia, kecuali puasa. Puasa itu untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Apa maksudnya? Apakah Allah Subhanahu wa taala butuh puasa kita? Allah tidak butuh dengan ibadah hambanya. Setaat apapun hamba ini tidak akan berpengaruh terhadap kemahakekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya, maupun seluruh manusia ini kafir kepada Allah tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Namun apa maksud illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih, kecuali puasa maka puasa itu untukku, aku yang membalasnya. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan dalam At-Tadhkirah bahwa maksud dari hadis ini adalah setiap amalan manusia itu akan dikompensasikan baik dengan buruknya. Jadi setiap kebaikan itu akan saling tebus dengan dosa-dosa. Kita menyadari akan hal itu. Setiap hisab, maka di situ ada al-hasanat wa sayyiat, kebaikan dan keburukan. Dan setiap keburukan itu akan ditebus, dibayar dengan kebaikan yang telah dilakukan oleh seseorang. Mana yang menang, yang lebih dominan, itulah yang akan menyelamatkan atau menyebabkan seorang itu berada di dalam kesialan. Ketika yang dominan adalah kebaikan-kebaikannya ketimbang keburukan-keburukannya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Jika kebaikan yang lebih dominan, lebih berat daripada dosa-dosanya, maka dia berada di dalam kehidupan yang penuh keridhaan, penuh kesenangan. Ini ikhwah fillah untuk menjelaskan kepada kita bahwa tidak selalu pelaku dosa di dalam kehidupan dunia ini kemudian harus dicuci dulu atau diazab dulu di neraka baru dimasukkan surga. Tidak selalu seperti itu. Jika kebaikan-kebaikannya lebih dominan daripada dosa-dosanya, langsung surga. Adapun sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun jika kebaikannya lebih ringan daripada dosa-dosanya, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Tahukah kamu apakah hawiyah itu? Yaitu api yang sangat menyala, yang sangat besar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Semua amalan akan dikompensasikan seperti itu, kecuali puasa. Kecuali puasa. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu bagaimana membalas
puasa itu. Sebagaimana hadis qudsi ini, wa ana ajzi bihi, aku sendiri yang membalasnya. Maka Imam Al-Qurtubi menyampaikan, nanti pada yaumul hisab ketika semua amalan itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab oleh malaikat, dihitung salatnya, zakatnya dan lain sebagainya. Para malaikat akan mengatakan, ya Allah, semuanya sudah kami audit, clear. Kecuali satu amalan yang kami tidak tahu bagaimana memberikan penilaian terhadap amalan itu. Bagaimana memberikan reward terhadap amalan tersebut, yaitu puasa. Wa ana ajzi bih, aku sendiri yang akan membalasnya. Nah, itulah dalam hadis qudsi tersebut disebutkan oleh Nabi SAW, lis-shaimi farhatani yafrahuhuma, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa akan memiliki dua kebahagiaan yang dengannya dia berbahagia. Bahagia ketika dia buka puasa dan bahagia ketika berjumpa dengan Tuhannya. Ketika dia berjumpa Allah Subhanahu wa taala, di saat itulah dia bahagia. Dia merasakan bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur, yang maha berterima kasih terhadap hambanya. Al-Ghaniyul Karim, yang maha kaya dan maha dermawan, yang memberikan pahala kepada hambanya ghairu mamnun, tanpa batasan. Di saat itulah dia akan bahagia dengan puasa, dengan puasa yang dia lakukan. Itu di antara hikmah maksud dari illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali ibadah puasa, puasa itu untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita ibadah puasa untuk kemaslahatan kita, untuk kemaslahatan manusia, bukan karena Allah bakhil, bukan karena kikir. Bagaimana Allah bakhil? Allah Ar-Razzaq, yang memberi rezeki kepada hambanya. Terus kenapa Allah melarang kita untuk makan dan minum? Untuk kepentingan siapa? Setiap manusia modern, apalagi sekarang, kita semua tahu, bahkan non-muslim pun sadar bahwa puasa memberikan manfaat yang luar biasa bagi fisik seseorang. Bahkan bukan cuma fisiknya, bahkan juga terhadap kejiwaan dan batinnya. Bagaimana puasa itu memberikan ketenangan kepada dirinya, bagaimana puasa itu memberikan pada diri seseorang itu sifat qanaah, tidak lagi terlalu sibuk dengan pilih-pilih makanan, karena dengan terbiasa dia puasa, di saat dia buka puasa, apa yang ada itu yang dia konsumsi. Ketika kebiasaan itu dia bangun, maka itu memberikan sifat qanaah dalam hati seseorang, sifat kesabaran pada dirinya, menerima segala konsekuensi atau segala takdir yang terjadi di dalam hidupnya. Itu adalah di antara bentuk buah-buah besar dari menjalankan ibadah puasa. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara hikmah puasa yang lainnya disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, bahwa amalan ini adalah amalan rahasia, amalan yang tersembunyi, yang tidak bisa dilihat oleh seseorang, yang dengan itu ibadah puasa ini tidak dimasuki dengan ibadah riya. Ya, seorang bisa mengklaim dirinya puasa di depan orang, tapi dia Allah Subhanahu wa taala dan dialah yang lebih tahu apakah dia puasa dengan benar atau tidak. Ikhwatal iman, ibadah puasa tidak terlihat secara zahir. Antum yang saat ini di hari Senin ini mungkin menjalankan ibadah puasa tidak bisa dibedakan. Oh, yang si fulan karena kepalanya nyala misalnya, karena dia sedang puasa hari ini. Tidak ada seperti itu. Tidak ada perbedaan. Salat semua kita melihat mana yang salat dan mana yang tidak. Zakat juga sama, haji apalagi. Ya, namun ibadah puasa antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara hikmah puasa, kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, adalah untuk menundukkan musuh Allah, yaitu syaitan. Yang musuh Allah, syaitan ini, kendaraan terkuatnya di dalam diri kita adalah syahwat, adalah nafsu. Dan nafsu ini diperkuat dengan makan dan minum. Maka ketika syahwat itu, beliau umpamakan seperti sebuah ladang. Ketika ladang syahwat di dalam diri seseorang itu subur, fasilitasnya ada, pupuknya ada, disirami dengan cukup dan banyak, maka akan membuat syaitan itu menikmati untuk bercocok tanam di sana. Bercocok tanam kemaksiatan dan dosa, menanamkan pikiran-pikiran negatif, menanamkan ide-ide buruk, menanamkan banyak hal. Dan dengan meredam jalurnya ini,
Dengan mengurangi makan dan minum, maka mengurangi peredaran syaitan di dalam diri seseorang. Fa inna syaitana yajri fi bani Adam majrad dam. Bahwa syaitan itu, kata Nabi SAW, beredar di dalam tubuh kita melalui peredaran darah. Maka dengan demikian ikhwatal iman, ketika suplai makanan dan minuman itu dikurangi, akan mengurangi dorongan syahwat dan hawa nafsu pada diri seseorang. Terutama ketika dia menjalankan ibadah puasa ini dengan benar. Maka dia tidak hanya berpuasa dari menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, terutama makan dan minum, namun juga berpuasa matanya, berpuasa telinganya, berpuasa lisannya, dan itu meningkatkan nilai takwanya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengingatkan bahwa di dalam menjalankan ibadah puasa ada sunnah-sunnah yang perlu ditegakkan. Di antaranya adalah sahur, dan sahur itu disunahkan untuk diakhirkan. Artinya semakin dekat ke subuh malah lebih afdal. Lebih dekat ke subuh adalah lebih afdal. Sebagaimana sebagian sahabat seperti Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu ketika ditanya, berapa jarak antara sahurnya Nabi SAW dengan azan subuh? Seperti membaca kurang lebih 50 ayat. Seperti membaca kurang lebih 50 ayat. Ya kurang lebih 10 menitan. Karena 30-an ayat misalnya seperti antum baca surat Al-Mulk misalnya, 30-an ayat. Ketika antum mengulang membaca surat Al-Mulk 2 kali, paling butuh waktu kurang lebih paling lama 10 menit. Itu waktu terbaiknya sahur. Dan ini juga menunjukkan bahwa yang sebagian masyarakat menyuarakan imsak dan yang sebagainya, tidak ada tuntunan di dalam sunnah, ya tidak ada tuntunan dari Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya. Malah di saat itulah paling afdalnya untuk makan sahur. Mungkin pemberitahuan ini sebagai sebuah kewaspadaan bahwa ini dekat dengan subuh. Tapi itu sebagai sebuah warning, bukan sebagai lampu merah tapi lampu kuning. Biasanya kalau kita ngelihat lampu kuning ngapain? Di rem atau ngegas? Ya, biasanya ngegas. Ya, kalau masih normal setahu saya sih ngegas ya. Ya, pasti ketika lampu kuning bukan ngerem tapi ngegas. Merah baru berhenti. Nah, itu sahur adalah imsak yang di-warningkan itu, asumsikan itu sebagai sebuah lampu kuning, bukan lampu merah. Dan ketika buka puasa, dianjurkan menunda atau mempercepatnya, mempercepat, menyegerakannya. Dan ini subhanallah ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Syariat itu bukan ranahnya akal. Kalau bicara akal, harusnya puasa itu semakin panjang fasenya, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau syariat itu berdasarkan akal dan logika, mestinya sahur terbaik ya waktu mau tidur. Supaya apa? Supaya kita tahan makannya, start mulai puasanya lebih panjang daripada ketika kita sahurnya diakhirkan menjelang subuh. Dan lebih afdalnya, misalnya kalau menurut akal, buka puasa ditunda-tunda, jangan maghrib. Kalau bisa nanti menjelang sahur juga. Ya, di jamak takhir. Ya, antara buka puasa dengan sahur supaya fase puasanya semakin panjang. Ternyata yang seperti ini bukan baik, tidak baik, bahkan dibenci oleh Nabi SAW. Nabi SAW menjadikan makanlah sahur, jangan samakan puasa kalian dengan puasanya Yahudi dan Nasrani. Yahudi Nasrani puasa, bedanya mereka dengan kita, mereka enggak sahur, kita sahur. Mana lebih afdal? Yang sahur. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah. Makan sahur itu berkah, kata Nabi SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna alal mutasahirin. Allah dan para malaikatnya memberikan salawat kepada orang yang makan sahur. Wala fala tada'uha. Jangan kamu tinggalkan makan sahur. Walau jur'atu ma'in. Walau jur'ati ma'. Walaupun kamu cuman minum seteguk air. Itu banyak peringatan dari Nabi SAW menunjukkan tentang makan sahur. Sampai-sampai Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa begitu banyak perintah dan juga adanya larangan jangan sampai meninggalkannya, tapi ya ini sunnah. Padahal jika mengikuti kaidah ilmu usul fiqih, suatu perintah dasarnya adalah wajib. Ditambah lagi dengan jika adanya larangan untuk meninggalkannya, malah itu semakin sebuah penekanan bahwa hal itu wajib. Tapi karena ijma'nya seluruh ulama bahwa itu adalah sunnah, maka beliau menyampaikan hal itu. Ikhwatal iman. Bahkan la yazalun nas
bi khairin ma'ajjalu al-fitr. Senantiasa manusia itu baik kondisinya selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan buka puasa menyebabkan kondisi keadaan manusia atau masyarakat atau negara itu menjadi baik. Itu juga mengajarkan kepada kita, ini ibadah wajib atau sunnah menyegerakan buka puasa? Sunnah. Sepakat para ulama, sunnah. Ya. Ternyata ibadah sunnah, makan sunnah menyebabkan kondisi baiknya suatu umat. Baiknya suatu masyarakat. Baiknya suatu masyarakat akan terjaga kebaikan mereka selama yang berpuasa menyegerakan buka puasa. Itu mengajarkan kepada kita, jangan pernah remehkan ibadah sunnah. Sebagian kita menganggap, kan cuma sunnah. Tapi sunnah ini membuat kondisi masyarakat jadi baik. Kondisi negara jadi baik. Nabi SAW mengingatkan misalnya, Sawwu sufufakum fala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Rapikan saf kalian, jangan berselisih. Jangan kalian berbeda saf kalian. Nanti hati kalian akan berbeda, akan berselisih. Subhanallah, kerapian saf dalam sholat menyatukan hati kita. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah karena banyaknya para ustadz, para da'i yang menyuarakan akan hal ini. Maka saf-saf di banyak masjid kita banyak sudah jauh lebih rapi daripada kita bicara 5 atau 10 tahun yang lalu. Ya, di masjid manapun itu, masjid Muhammadiyah, masjid NU, semua sama. Alhamdulillah, peringatan untuk merapikan shaf bahkan dengan stiker-stiker tertentu untuk merapikan shaf. Dan itu subhanallah kita merasakan dampaknya. Kepedulian kaum muslimin dengan sesamanya jauh lebih tinggi di saat ini ketimbang kita bicara beberapa waktu yang lalu atau beberapa dekade yang lalu. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Dan juga disunahkan untuk makan, untuk berbuka puasa dengan kurma. Dan demikian pula dengan sahur. Karena sebaik-baik sahur kalian adalah at-tamr, kata Nabi. Sebaik-baik sahur adalah kurma. Demikian pula Nabi SAW juga berbuka puasa dengan kurma. Dan juga ikhwatal iman, di antara yang disunahkan di bulan Ramadan adalah kedermawanan. Banyak berbagi, banyak berbuat kebaikan. Nabi SAW dikenal sangat dermawan. Dan lebih lagi di bulan Ramadan, lebih lagi dermawan beliau. Juga mengajak berbuat segala kebaikan. Memperbanyak sedekah. Di dalam mencontoh Nabi Muhammad SAW di dalam hal tersebut. Dan juga dianjurkan untuk sibuk dengan membaca Al-Quran. Karena memang syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dikaitkan Al-Quran dengan Ramadan. Dikaitkannya Ramadan dengan Al-Quran. Dikaitkannya Ramadan dengan sedekah. Karena memang ini bulan kedermawanan. Bulannya Quran. Dan itu menunjukkan bahwa Islam ini tidak mengajarkan kepada penganutnya untuk menjadi orang yang egois. Bahwa puasa memang untuk kita. Tapi bukan berarti ketika kita puasa kemudian dompet kita juga puasa. Ya, enggak mengeluarkan sesuatu. Tapi juga bersedekah. Inilah subhanallah di antara keseimbangan yang diajarkan di dalam dinul Islam. Sibuk baca Quran itu baik. Tapi juga memberi buka puasa itu juga bernilai kebaikan. Ini bagaimana dinul Islam mengajarkan kepada kita. Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita hal-hal kebaikan bukan hanya timpang di dalam satu sisi, baik antara kita dengan Allah, tapi tidak dengan sesama. Kemudian i'tikaf, terutama di 10 hari terakhir Ramadan. Sebagaimana i'tikaf itu adalah rahbaniyahnya umat ini. Maksudnya rahbaniyah itu adalah kalau di luar Islam ada istilahnya mereka mungkin nyepi, tapa brata atau apapun itu istilahnya. Samadhi atau apapun yang mereka sebut, kita pun punya hal yang seperti itu. Kita menyisakan dalam setahun itu 10 hari kita putus hubungan dengan dunia. Kita fokus dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di tempat yang terbaik, di masjid, bukan di gua-gua. Ya, kalau ke gua ketemunya jin dan syaitan. Tapi di Baitullah dengan melakukan ibadah dalam keadaan berpuasa, baca Al-Quran, salat, berzikir, beribadah. Sebagaimana ketentuan yang diajarkan di dalam fikih, di dalam syariat ini menjelaskan tentang keutamaan i'tikaf. Dan i'tikaf itu mengajarkan kepada kita bagaimana Nabi SAW. Antum tahu beliau seorang kepala negara, seorang nabi, panglima perang, suami dari 9 istri. Ya. Dan beliau selalu i'tikaf 10 hari Ramadan. Yang tidak akan mungkin ada di antara kita yang punya kesibukan separuhnya beliau.
Jadi jika Nabi SAW selalu sempat untuk seperti itu, tidak ada alasan bagi kita nggak sempat. Ya, mungkin sebagian kita nggak sempat karena belum terima THR, bisa jadi. Namun ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, bagi Nabi SAW, beliau panglima perang, beliau kepala negara, beliau suami 9 istri, beliau da'i, beliau nabi. Namun itu tidak menghalangi beliau untuk memutus segala interaksi dengan urusan dunia, fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Aisyah menyebutkan, kana idza dakhala al-'ashr shadda mi'zarahu wa ahya al-laila wa ayqadha ahla. Bahwa ketika memasuki 10 hari terakhir Ramadan, beliau sallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Para ulama menjelaskan apa yang dimaksud oleh Aisyah bahwa beliau mengencangkan ikat pinggangnya, artinya di 10 hari terakhir itu beliau benar-benar tidak menyentuh seluruh istrinya, ya, tidak menggauli istrinya. 10 hari itu fokus ibadah. Dan juga menunjukkan bahwa bagaimana bersungguh-sungguhnya beliau di dalam beribadah kepada Allah sampai menghidupkan malamnya untuk mengejar apa? Lailatul Qadar. Ya, mengejar Lailatul Qadar. Yang Allah sebutkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Jika Allah menyebutkan lebih baik, di sebagian kita seringkali persepsinya adalah sama dengan 1000 bulan. Jadi sebagian ustadz, sebagian da'i mengatakan 1000 bulan sama dengan 83 tahun usia kita. Memang Allah mengatakan sama dengan? Allah mengatakan khair. Jika Allah mengatakan khairun, bisa jadi 1.000.000 bulan. Bisa jadi 100.000 bulan. Hanya Allah yang tahu khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Allah tidak memberikan batasan berapa jumlah lebih baik itu. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, itulah hikmah kenapa Nabi SAW menghidupkan 10 hari terakhir ini untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dan 10 itu Nabi SAW tidak hanya memfokuskan ganjilnya, tapi ganjil dan genapnya. Jika kita melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW, pasti kita mendapatkan Lailatul Qadar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah menyebutkan tentang tingkatan orang di dalam menjalankan ibadah puasa. Puasa itu ada tingkatannya. Tingkatan puasanya orang-orang awam atau umum, ada tingkatan puasanya orang-orang spesial atau khusus, ada lagi khawasul khawas atau khususul khusus, tingkatan puasanya VVIP. Ya. Bedanya bagaimana? Kalau tingkatan puasanya orang awam atau masyarakat umum hanya menahan diri dari makan dan minum dan melampiaskan nafsunya. Menahan diri dari itu. Tapi matanya masih jelalatan. Ya, telinganya masih dengar ini dan itu. Lisannya komentar sono dan sini. Kita nanti bulan Ramadan setelah Pilpres atau belum? Setelahnya ya. Alhamdulillah. Ya, nasib kalau sebelum Pilpres. Komentar kita ngomentarin capres A, B, C dan seterusnya. Alhamdulillah. Jadi kita insya Allah puasa dengan presiden baru ya. Ya Rabb. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian puasanya yang khusus. Puasa khusus ini bukan cuma puasanya makan dan minum dan syahwat. Tapi juga mata kita berpuasa, lisannya berpuasa, tangan dan kaki berpuasa, pendengaran berpuasa. Semua anggota tubuh ini puasa. Puasa dari dosa. Karena targetnya puasa adalah itu. Tujuannya puasa bukan cuma diet. Maka Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, man lam yada' qawlaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun min an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong dan bertransaksi dengan kebohongan, Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Nabi SAW tidak mengatakan Allah tidak butuh dengan puasanya. Ya, sebagai isyarat, Nabi menunjukkan bahwa meninggalkan makan dan minum tanpa meninggalkan maksiat dan dosa seperti diet. Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Bukan puasa, itu diet saja. Ya, kalau sebagian orang diet, ya dia tidak makan dan tidak minum mungkin, tapi kemudian maksiatnya jalan terus. Ya, maksiatnya oke-oke saja. Nah, puasa ikhwafillah, hakikatnya puasa minimumnya adalah ini. Kita puasa mata kita puasa lisan kita puasa. Maka ada sebagian
pemahaman di sebelah ketika mereka menjalankan puasa, kemudian mereka bisa tahan diri, nggak bohong. Ya, mereka tahan nggak bohongnya sampai buka puasa baru dibuka rem bohongnya ini. Ya, dibuka handremnya. Kemudian bohong lagi ketika buka puasa. Jangan ntar bohongnya ntar belakangan. Anda jawab pertanyaan itu nanti. Karena ketika jawabnya sekarang merusak puasanya. Karena dia sedang puasa. Maka nanti saja saya jawab setelah buka puasa. Ada asumsi seperti itu sebagian masyarakat. Ada juga asumsi sebagian masyarakat kalau dia marah ngamuk-ngamuk ketika puasa, batal puasanya. Ini asumsi-asumsi yang ada di masyarakat. Padahal asumsi itu tidak benar. Bahwa marah tidak membatalkan puasa. Ya, bohong apakah membatalkan puasa? Tidak membatalkan puasa. Puasanya tetap sah, tapi nggak dapat pahala, gitu saja. Ya, dan itu tidak itu saja. Kemudian bagaimana dengan VVIP? Puasanya khawasul khawas atau khususul khusus, yaitu beliau menyampaikan wa saumul qalbi an humamid dani'ah, yaitu puasanya hati dari segala hasrat-hasrat yang rendah, wal afkaril mub'idati anillahi ta'ala, puasa dari segala pikiran yang menjauhkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan kemudian menahan diri hatinya dan pikirannya dari segala sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini top levelnya orang yang berpuasa. Ya, benar-benar hatinya fokus karena Allah, pikirannya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian beliau mulai menjelaskan bahwa adabnya puasa yang khusus, yang level yang kedua, menahan pandangan mata, menahan lisan dari segala sesuatu yang haram, menyakiti orang lain, dan yang semisalnya, berbicara dari apa-apa yang tidak sepantasnya, yang tidak ada manfaatnya, menahan anggota tubuh kita dari itu semuanya. Dan ini hukumnya wajib sebagaimana sabda Nabi SAW yang sebagaimana tadi disampaikan, yaitu barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong dan bertransaksi dengan kebohongan, Allah tidak butuh dengan dia meninggalkan makan dan minumnya. Kemudian juga di antara adabnya puasa, jangan sampai ketika kita waktunya makan, ya setelah maghrib sampai menjelang subuh, jangan penuhi tubuh kita atau perut kita dengan makanan di waktu malam. Namun hendaklah dia makan secukupnya. Karena sebagaimana sabda Nabi SAW, ma mala ibnu Adam wi'aan syarran min batnin. Tidak ada wadah yang lebih buruk untuk dipenuhi oleh anak Adam melebihi ketika dia memenuhi perutnya. Perut ini adalah wadah yang paling buruk ketika dipenuhi oleh seseorang. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang itu kenyang di malam hari, maka sebagian besar dia tidak akan mendapatkan manfaat dari dirinya karena kekenyangannya. Berapa banyak ketika dia melampiaskan segala hasratnya ketika buka puasa, dia kelewatan tarawihnya. Ya. Demikian pula ketika dia kenyang di waktu sahurnya, maka dia bangun baru menjelang zuhur. Ya, karena dia kekenyangan, dia tidak mendapatkan manfaat banyak dari puasanya. Dan tidak sedikit dari kita ketika puasa selesai waktu lebaran, berat badannya nambah atau berkurang? Nambah, ajaib. Makannya dikurangin, waktu makannya, tapi berat badannya nambah. Ya, dan kemudian ketika konsultasi sama dokter gizi, dia bilang, dok padahal saya nggak makan apa-apa. Ya dokter gizinya nggak bodoh, dia bilang kalau nggak makan apa-apa seperti orang di Ethiopia, kurus, nggak mungkin nggak makan apa-apa jadi gendut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan banyak makan itu menimbulkan kemalasan dan juga menghilangkan maksud tujuan dari puasa itu sendiri yang mengurangi makan seseorang. Dan ikhwatal iman, tujuan seseorang itu puasa adalah merasakan rasa lapar, meninggalkan segala hasrat keinginannya. Mestinya, harusnya menjalankan puasa menyederhanakan menu buka puasa kita. Namun di masyarakat kita tidak bisa seperti itu. Ya, bahkan belanjaan istri kita bisa berlipat lebih banyak ketika waktu puasa dibandingkan di luar puasa. Karena ketika puasa, kalau misalnya kita tidak puasa, ya minumannya air mineral, air putih. Ya, namun ketika waktu buka puasa seperti pelangi di meja makan. Ya, semua warna harus ada. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Adapun puasa sunnah. Bicara puasa sunnah ini adalah dianjurkan pada hari-hari memang secara spesifik dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari-hari itu ada yang datangnya secara tahunan, ada yang datangnya bulanan dan juga pekanan. Yang datangnya tahunan
Seperti misalnya adalah 6 hari di bulan Syawal, ya. Puasa Syawal atau 6 hari di bulan Syawal. Puasa hari Arafah, puasa Asyura, puasa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan puasa di bulan Muharram. Ini datangnya tahunan, yang memang di waktu-waktu tersebut. Karena datangnya tahunan, wallahu a'lam bishawab, seringkali terjadi khilaf di antara para fuqaha, para ulama terkait dengan kalau masih punya hutang puasa, boleh tidak puasa Syawal? Ini ada 2 pendapat, namun saya lebih cenderung mengatakan boleh untuk puasa Syawal 6 hari karena memang sifatnya tahunan. Ya namanya puasa 6 hari Syawal nggak bisa dilakukan di bulan sesudahnya, harus di bulan Syawal. Sedangkan bayar hutang sepanjang tahun sebelum datangnya Ramadan di tahun berikutnya. Ada puasa yang disunahkan di setiap bulan, yaitu yang biasa disebut dengan puasa Ayyamul Bid, hari-hari putih, tanggal 13, 14, 15 di bulan-bulan Qamariyah, di bulan-bulan Hijriyah. Apakah harus di hari-hari itu? Jawabannya tidak. Apakah boleh dibagi 3, misalnya di pekan pertama atau di 10 hari pertama bulan itu dia puasa sehari, di 10 hari kedua bulan itu dia puasa sehari, di 10 hari ketiga bulan itu dia puasa sehari, sehingga 3 hari dalam setiap bulan? Nah, boleh. Itu pun boleh. Jadi setidaknya 3 hari dalam sebulan. Itu diantara wasiat Nabi SAW kepada Abu Hurairah. Wa an asuma thalathata ayyamin fi kulli syahr. Aku puasa 3 hari tiap bulan. Dan ketika dia menjalankan 3 hari tiap bulan ini puasa, dan plus bulan Ramadan, maka dia terhitung puasa setahun penuh. Terhitung puasa setahun penuh. Kenapa? Karena al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Setiap kebaikan dilipat gandakan berapa kali minimumnya? 10 kali. 3 hari sama dengan 30 hari. Ini diantara kemurahan dan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan juga ada yang tiap pekan berulang, yaitu Yaumul Itsnin wal Khamis, tiap Senin dan tiap Kamis. Dan sebaik-baik ibadah puasa sunnah adalah puasanya Nabiullah Dawud alaihi salam. Puasanya Nabiullah Dawud, yaitu sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Kenapa demikian? Kenapa ini puasa yang terbaik? Karena ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika di hari dia tidak puasa, dia memberikan hak kepada dirinya. Ketika dia tidak puasa, dia memberikan hak kepada dirinya. Dan kemudian ketika di hari dia puasa, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dia memberikan keseimbangan kepada tubuhnya. Tubuh itu dapat haknya dan juga menunaikan tanggung jawabnya. Itulah keadilan. Ketika hak dan tanggung jawab itu berjalan dengan baik. Kemudian hikmah yang lainnya, di saat di hari dia tidak puasa, di saat itu dia mensyukuri nikmat. Dia syukur nikmat terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya, sehingga dia menikmati makanan dan minuman sesuai dengan hak yang bisa dia dapatkan di hari tersebut. Dan di hari dia berpuasa, di saat itu dia bersabar. Maka dia menggabungkan 2 ibadah besar, 2 posisi terbaik di dalam ibadah, yaitu syukur dan sabar. Kemudian di antara hikmah yang lainnya adalah bahwa diri manusia ini, di antara yang paling berat bagi seseorang adalah meninggalkan kebiasaan. Meninggalkan kebiasaan. Dan ketika dia biasa makan misalnya, meninggalkan kebiasaan yang paling berat bagi para orang yang tidak biasa puasa, hari-hari pertama di bulan Ramadan, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan dia. Kebiasaan ngopi di pagi hari, kebiasaan makan sarapan dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang berat. Beratnya di 10 hari pertama atau beberapa hari pertama Ramadan adalah karena masih terngiang kebiasaan-kebiasaan di luar Ramadan. Dan dengan dia menjalankan puasa Daud, maka dia membuat ketidaknyamanan ke dalam dirinya dengan merubah-rubah kebiasaan tersebut. Dan itu diantara nilai ibadah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala cintai pada diri seseorang ketika dia tundukkan hasratnya, syahwatnya, dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena Allah. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, apakah boleh seseorang puasa setiap hari dia puasa sepanjang tahun penuh, misalnya setahun penuh dia shaumud dahar istilahnya, sekarang puasa, besok puasa, lusa puasa dan seterusnya. Hal ini pernah ditanyakan kepada Nabi SAW dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim dan yang lainnya. Nabi SAW menyampaikan la sama wala aftar, artinya dia tidak puasa dan tidak buka puasa.
Artinya seakan Nabi SAW menyalahkan dan melarang hal tersebut. Dilarang oleh Nabi SAW. Karena itu memberatkan diri seseorang. Dan Nabi SAW adalah Nabi yang rahmat. Tidaklah beliau diminta untuk memilih dua perkara kecuali beliau memilih yang lebih ringan. Maka ada seorang sahabat yang memiliki semangat yang luar biasa di dalam ibadah. Yaitu Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Seorang pemuda yang sangat semangat di dalam menuntut ilmu, mencatat hadis-hadis Nabi SAW di antara kelebihan beliau, dan beliau selalu mencatat hadis-hadis Nabi SAW dan selalu semangat beribadah. Sholatnya hebat, puasanya hebat. Ketika dia bertanya, ya Rasulullah, ajarkan saya ibadah puasa. Nabi SAW mengajarkan Senin Kamis. Saya bisa lebih dari itu, saya bisa lebih. Sampai Nabi SAW mengajarkan puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Padahal Nabi SAW menyarankan kepada dia awalnya hanya 3 hari dalam setiap bulan. Namun ketika disampaikan kepada Abdullah bin Amr tentang puasa Daud, Abdullah bin Amr mengatakan, saya masih lebih sanggup ya Rasulullah dari itu. Ini bedanya semangat kita dengan para sahabat. Ya, kalau sahabat minta tambahan amanah, ya, tambah PR untuk dikerjakan. Kalau kita tanya dispensasinya, kalau bisa Ramadan bisa diskon enggak? Ya, maunya kita sebagian seperti itu. Tapi sahabat nanya mana lebihnya ya Rasulullah. Dan Nabi SAW membatasi tidak. Tidak ada yang lebih baik daripada puasa Daud. Itu pun kata Amr ibn al-As di akhir hayatnya beliau mengatakan, saya menyesal. Andai kata saya mengikuti saran Nabi SAW. Maksudnya apa beliau menyesal? Karena manusia ini ada masa-masa semangat, ada masa-masa jenuh. Di masa ketika sehat, ketika muda, ketika kuat, mungkin ambisi kita saya bisa ngejar yang lebih dari itu. Namun sadar bahwa kita itu manusia yang dimana kita memiliki titik-titik lemah, titik-titik sangat kuat dan kembali kepada kelemahan kita. Dan yang diharapkan dari kita adalah keistiqamahan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, terkait dengan ibadah puasa sunnah ini, apakah menjadi suatu kelaziman bagi setiap orang? Jawabannya tidak. Seseorang ketika dia melihat bahwa dia dimudahkan untuk menjalankan ibadah puasa sunnah, maka sebaiknya dia menjalankan itu. Namun ketika dia dimudahkan untuk ibadah yang lainnya, yang jika dia menjalankan ibadah sunnah, ibadah puasa sunnah akan melemahkan ibadah yang lainnya. Misalnya dia seorang dai, dia pengajar, atau dia seorang relawan, ya, relawan untuk kegiatan-kegiatan sosial yang dimana membutuhkan energi, tenaga, mobilitas yang tinggi. Ketika dia puasa akan melemahkan fungsi dia sebagai seorang relawan. Maka para ulama seperti Syekh bin Baz dan yang lainnya menjelaskan terkait dengan puasa Arafah. Bagi relawan yang di hari Arafah itu menyediakan makan, minum, dan yang lain sebagainya, memberikan fasilitas bagi para jamaah haji. Kata Syekh bin Baz dan para ulama sebelum beliau dan juga sesudah beliau, jika puasamu wahai para relawan yang menyediakan fasilitas bagi para jamaah haji di Arafah pada saat itu memberatkan pekerjaanmu untuk membantu memberikan fasilitas kepada mereka, maka lebih afdal bagi kamu untuk tidak puasa. Lebih afdal untuk tidak puasa. Karena memang ikhwatal iman, sebagian kita, sebagaimana kata Imam Malik, saya tutup dengan perkataan beliau, Imam Malik rahimahullah pernah ditegur oleh sebagian orang. Sebagian orang-orang soleh, ahli ibadah, yang melihat kok Imam Malik banyak sibuk ngajar, banyak muridnya, berdakwah, memberikan nasihat, mengajarkan hadis-hadis Nabi SAW. Sehingga banyak kehilangan momentum ibadah. Dalam zikir, membaca Al-Quran, fokus ibadah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Malik terima nasihat itu dan beliau menjawab. Di antara jawabannya Imam Malik, beliau mengatakan, Innallaha qad qasamal a'mala kama qasamal arzaq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membagi amal ibadah ini seperti Allah telah membagi rizki. Ada sebagian orang yang dimudahkan untuk menjalankan ibadah solat-solat sunnah, tapi dia tidak dimudahkan untuk menjalankan ibadah puasa-puasa sunnah. Ada sebagian yang dimudahkan untuk puasa sunnah, tapi tidak dimudahkan untuk qiraatul Quran yang cukup, yang banyak. Misalnya ini terkait dengan ibadah-ibadah yang nilainya sama-sama sunnah. Ada yang dimudahkan untuk jihad fisabilillah, tapi tidak dimudahkan untuk dakwah di jalan Allah. Ini semua rizki dari Allah. Seperti rizki, amal pun rizki. Maka kata beliau, dan saya tidak melihat jatah yang telah Allah bagikan
kepadaku lebih rendah daripada jatah yang Allah berikan kepadamu. Artinya dakwah ini juga porsi yang terbesar di dalam pembagian amal dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak ketika seseorang memberi nasihat kepada seseorang, menunjukkan kebaikan, setiap kebaikan yang diterima oleh orang lain dan diamalkannya, orang tersebut mendapatkan pahalanya sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Maka kita mengingat, saya sendiri sampai sekarang loading mencari nama siapa yang memberi nasihat orang alim yang di zaman Imam Malik ini, gak keingat namanya. Tapi Imam Malik bin Anas walaupun sudah 1200 tahun beliau meninggal dunia dari zaman kita, masih tersebut namanya. Rahmatullah alaihim. Semoga Allah merahmati para ulama kita. Ini ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, beberapa hikmah dan rahasia dari ibadah puasa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Dan insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan membahas tentang haji dan rahasia-rahasianya, sebagaimana yang beliau sebutkan di dalam kitab ini. Dan ikhwatal iman, memahami sebagian dari hikmah itu akan semakin memotivasi kita untuk istiqamah di dalam menjalankan ibadah, memberikan semangat kepada kita untuk semakin sadar bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suatu perintah atau melarang suatu larangan kecuali di balik perintah dan larangan itu pasti ada hikmah yang kita tahu atau kita tidak tahu. Apa misalnya apa yang harus sikap kita terkait dengan ibadah-ibadah atau larangan-larangan tertentu yang kita tidak mengetahuinya. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita sadari bahwa di balik setiap perintah dan larangan, hikmah terbesarnya adalah ibadah, ubudiyah, untuk menunjukkan seberapa besar penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi minimumnya hikmah adalah itu. Kalau misalnya anak nggak make sense, nggak masuk akal. Kenapa ada perintah ini? Kenapa ada larangan itu? Sederhana. Bukankah Anda ini hamba Allah? Bukankah Anda adalah hamba Allah? Jika Anda sadar Anda hambanya, satu hal yang harus Anda lakukan, yaitu jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Bahkan antara atasan dan bawahan saja, misalnya kita diperintahkan oleh atasan kita, tolong ya, tolong kamu beli nasi goreng, ya, cabenya 2 atau 3, ya, tempatnya harus styrofoam, nggak boleh bungkus ini. Kita akan sami'na wa ata'na, nggak perlu kita nanya kenapa cabenya 3, kenapa nggak 4, ya, kenapa wadahnya harus styrofoam, kenapa nggak kalau misalnya kotak box nasi gimana, ya, kita nggak bakalan mikir panjang lebar, kita akan sami'na wa ata'na terhadap pimpinan dan atasan kita, apalagi itu seorang jenderal yang punya tembak, bisa repot kita, ya. Kita akan sami'na wa ata'na dan akan mengikuti arahan atasan kita. Jika itu kita dengan sesama manusia, bagaimana dengan Rabbul Alamin yang menciptakan kita dan seluruh alam semesta. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Aqulu qawli hadha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.